memang orang selalu khawatir ketika ada sekolah baru, itu dipikirnya ini sekolah coba-coba. Bukan orang-orang yang kita rekrut baru, fresh graduate yang belum punya pengalaman, bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng, jadi Sobat HAWS tidak perlu ragu. Saya bisa tekankan, hal ini sama sekali tidak terjadi dengan HAWS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat HAWS dengan edisi perdana dari podcast kita yang akan membahas kehadiran sekolah baru untuk Magelang, Kedu, dan sekitarnya, HAWS. Apa itu HAWS? Nanti kita akan berbincang dengan Dr. Dwi Yuliantoro, Direktur Riset dan Pengembangan di Hafidz Ashram Yogyakarta Foundation, yang menaungi sekolah baru di Magelang ini. Apa kabar Pak Dwi? Baik, Pak Nur. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nah Pak Dwi, orang Magelang mungkin belakangan ini agak terkejut atau bertanya-tanya dengan kehadiran sebuah bangunan baru di Jalan Protokol Kota Magelang, tepatnya di Kecamatan Magelang Utara. Ada tulisan besar di situ, HAWS. Yeah. Apa sih sebenarnya HAWS itu? Ya, jadi HAWS itu kepanjangan dari nama seorang tokoh yang selama ini sudah 25 tahun lebih berkecimpung di dunia pendidikan. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Hafidz Ashram, MM. Nah, jadi HAWS itu diambil dari nama beliau. Hanya itu Hafidz, A-nya itu Ashram, karena nama beliau itu Hafidz Ashram. Jadi dijadikanlah sebagai nama branding. Kenapa? Karena beliau ini sudah berkecimpung lama sebagai pengusaha, sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Daerah, kemudian juga sebagai praktisi pendidikan yang memiliki seluruh sekolah Al-Azhar di Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta itu total sudah ada 21 sekolah dari TK sampai dengan SMA. Nah, beliau kemudian membuka sekolah di Magelang dengan nama Hafidz Ashram World Schools. Nah, kenapa kok namanya World Schools? Karena sekolah yang didesain di Magelang ini diharapkan yang pertama memang punya kualitas dunia. Yang kedua, bisa membawa Magelang dan sekitarnya ke dunia internasional. Jadi anak-anak yang nanti masuk sekolah belajar di Hafidz Ashram World School itu memang dipersiapkan untuk bisa menghadapi tantangan ataupun perkembangan dunia saat ini. Begitu Pak Nur. Hafidz Ashram World Schools ya. Kenapa kemudian beliau sebagai tokoh pengusaha kemudian pendidikan berkenan atau berani menempatkan nama beliau dalam nama sekolah ini? Iya, sebetulnya beliau ini kan bukan orang baru ya. Kalau kita bicara dunia pendidikan, Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semua silahkan datang ke Yogyakarta. Itu ada branding AYWS. Nah, AYWS itu juga mengusung nama beliau sebetulnya, Ashram Yogyakarta World Schools. Dan gedungnya sudah banyak dan memang berkelas dunia. Bahkan salah satu unit sekolah yang berada di kampus Gamping, Pak Nur, itu sudah dijadikan sebagai rujukan nasional. Artinya sekolah-sekolah swasta negeri yang ingin menjadikan sekolah mereka itu sebagai sekolah unggulan, mereka datang ke Yogyakarta melihat bagaimana infrastruktur yang ada, ruang kelas ditata, bahkan sampai ke meja kursi interior yang ada dalam ruangan itu pun dijadikan sebagai referensi. Nah,
pengalaman beliau eh, membawa sekolah-sekolah Al-Azhar yang di Yogyakarta ini menjadi trendsetter atau menjadi rujukan nasional, itulah yang kemudian ingin beliau duplikasi di Magelang. Oke. Begitu, Pak Nur. Mungkin biar tidak salah, ada persepsi yang sementara ini berkembang di masyarakat karena menggunakan kata hafidz itu seolah-olah ini sekolah tahfidz atau sekolah Al-Quran begitu ya. Mungkin Dr. Dwi bisa meluruskan itu juga. Baik, ya, memang ini satu kata yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat umum di Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam. Ketika mendengar kata hafidz, mereka selalu mengasosiasikan itu dengan penghafal Al-Quran. Betul. Jadi Bapak Ibu semuanya, Hafidz Ashram ini sekali lagi saya sampaikan adalah nama tokoh seorang yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan, malang melintang istilahnya ya, membangun sekolah yang berkualitas nasional dan sekarang dunia, dan salah satu sekolahnya juga sudah masuk ke dalam sekolah unggulan Garuda Transformasi gitu ya. Jadi Hafidz Ashram itu adalah nama beliau, bukan Hafidz yang kemudian sebagai penghafal Al-Quran. Dan kata ashram itu dikaitkan dengan sekolah yang berasrama, jadi sekolah berasrama untuk para penghafal Al-Quran, yaitu saya pikir itu cocokologi ya, yang dibuat-buat tapi tidak tepat. Karena sekolah ini terbuka untuk umum, jadi siapapun boleh, baik itu yang berlatar belakang Muslim, non-Muslim gitu ya, dari Indonesia, dari luar Indonesia gitu. Mereka boleh untuk mendaftar dan bersekolah di Hafidz Ashram Wood School. Karena kita memang terbuka untuk umum, kita adalah sekolah swasta nasional tapi juga menggunakan kurikulum internasional. Begitu Pak. Baik, Dr. Dwi, tentu meskipun Pak Hafidz ini seorang tokoh besar di pendidikan dan punya banyak sekolah di Yogyakarta yang berskala internasional, tapi beliau pasti tidak sendiri nih mengembangkan HAWS ini. Termasuk tentu ada Dr. Dwi di belakang beliau. Nah, mungkin Pak Dwi bisa bercerita bagaimana, siapa sebenarnya yang ada di belakang semua ini, sehingga kita mantap untuk masuk ke sekolah baru di Magelang ini. Baik, terima kasih Pak Nur, pertanyaannya menarik sekali ya. Memang orang selalu khawatir ketika ada sekolah baru, itu dipikirnya ini sekolah coba-coba gitu ya. Betul. Tapi ini saya bisa tekankan, hal ini sama sekali tidak terjadi dengan HAWS. Kenapa? Karena desainer ataupun yang membuat konsep sekolah itu adalah kami bersama tim. Saya sendiri selama 25 tahun lebih itu sudah berkarir di dunia pendidikan, dan saya justru mengawali dan mengembangkan karir saya tidak di Indonesia, tapi di Kanada, di Amerika, di Australia, bahkan saya juga menjadi konsultan ataupun tamu di beberapa sekolah di Asia seperti di Jepang, kemudian di Vietnam, di Thailand. Jadi saya sudah mengembangkan banyak sekolah, memang selalu sekolahnya itu sekolah kategori internasional ya, karena latar belakang pendidikan saya itu memang S1, S2, S3 itu di pendidikan, dan spesialisasinya adalah pendidikan internasional. Ini sekedar menyampaikan saja Pak Nur. Jadi saya adalah alumni dari Michigan State University di Amerika Serikat, yang mana kampus Michigan State University ini untuk bidang pendidikan dia yang terbaik di Amerika. Betul. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mengenal ada Harvard, ada Stanford, Yale gitu ya, ataupun sekolah-sekolah lain yang seringkali diasosiasikan dengan kata Ivy League. Nah, itu adalah kelompok private university. Sedangkan ada yang public university yang juga kualitasnya sangat luar biasa, tidak kalah dengan Ivy League, yang kita sebut sebagai Big Ten Network. Nah, Michigan State University ini termasuk dalam salah satu Big Ten Network itu, dan untuk fakultas ataupun program studi pendidikan, dia adalah yang nomor 1 selama 32 tahun berturut-turut. Untuk bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga untuk
spesialisasi kurikulum dan pengajaran. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa yakin bahwa saya bukan dalam tanda petik ya orang yang baru di bidang pendidikan. Secara keilmuan memang S1, S2, S3 saya di bidang pendidikan. Secara kepakaran itu pendidikan internasional. Secara praktisi saya yang membantu mengembangkan, kalau Bapak Ibu tahu, di Boyolali di depan bandara di Sumarmo itu ada SMA Pradita Dirgantara. Sobat HAWS, lengkap sekali ya, kita sudah kenal nih. Ibarat kita mau makan, kokinya itu sudah tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Masakannya pasti prima. Nah, tapi kita pengen tahu juga nih, yang membantu beliau, Pak Dwi ini di belakang tentu juga orang-orang yang sudah punya pengalaman, Betul. khususnya di sekolah internasional. Betul. Mungkin bisa diceritakan juga Pak Dwi. Baik, ya, HAWS itu lahir dari keberhasilan ataupun jalan panjang perkembangan AYWS, Ashram Yogyakarta World School, kemudian menjadi Hafidh Ashram World School karena letaknya tidak di Jogja dan berada di Magelang. Nah, orang-orang pilihan yang selama ini menjadi pemimpin atau menjadi orang-orang kunci di Ashram Yogyakarta World School ini kita pilih, Pak Nur. Guru-gurunya yang terbaik selama ini, kemudian kepala sekolahnya juga adalah, kalau saya bisa bilang ya, alumni gitu ya, para pelopor ataupun guru yang memang sudah malang melintang di Jogja. Kita pilih dan kita jadikan sebagai perintis gitu ya, yang mengawali dibukanya HAWS, Hafidh Ashram World School di Magelang. Jadi bukan orang-orang yang kita rekrut baru, fresh graduate yang belum punya pengalaman atau yang ilmunya masih dalam tanda petik coba-coba gitu. Kita orang-orang yang sudah berpengalaman, yang jam terbangnya sudah banyak. Bahkan untuk yang SMP, Pak Nur, saya ini bicara spesial untuk yang SMP ya, itu dia S2-nya dari Finlandia. Pak Nur dan Bapak Ibu di luar, saya yakin tahu bahwa Finlandia ini suatu negara di Eropa yang kualitas pendidikannya diakui terbaik di dunia dan menjadi rujukan banyak negara-negara maju. Sehingga apa? Program pendidikan di Finlandia itu juga menjadi rujukan untuk Indonesia. Kementerian selalu merujuk Finlandia untuk melakukan transformasi atau perubahan pendidikan nasional. Nah, kepala sekolah kita yang SMP itu S2-nya lulusan dari Finlandia. Universitas di Finlandia dan bidang dia adalah pendidikan dan pengajaran. Jadi memang orang-orang yang secara keilmuan nggak sembarangan gitu. Betul. Bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng. Jadi sobat HAWS tidak perlu ragu, meskipun ini sekolah baru, mereka yang mengelola adalah tenaga profesional yang sudah berpengalaman, dan karena di Yogyakarta ada sekolah serupa, mereka sebenarnya sudah belasan tahun malang melintang di sekolah internasional.